Putih. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini kita akan berbincang-bincang di kegiatan praobservasi di Gumala ya. Jadi tujuan kegiatan praobservasi ini adalah supaya nanti Gumala lebih siap lagi dalam kegiatan supervisi kelas gitu ya. Nah, nanti kegiatan supervisi kelas nanti saya akan mengamati Gumala dalam proses pembelajarannya Gumala, dan nanti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan di kegiatan praobservasi ini. Boleh ya Gumala ya? Boleh. Oke. Nah, yang sudah dipersiapkan apa saja Gumala? Persiapannya tentunya kegiatannya ya untuk pembelajaran anak-anak di hari itu, kemudian media-media juga yang akan digunakan untuk kegiatan main anak-anak. Kalau boleh tahu kegiatannya apa saja Gumala? Kegiatan pembelajarannya kebetulan karena hari ini itu temanya binatang, jadi saya merancang kegiatannya itu yang berkaitan dengan tema. Jadi ada 3 kegiatan. Kegiatan yang pertama itu kegiatan anak-anak untuk menulis, mengenalkan anak untuk bisa menulis nama-nama binatang yang karena subtema binatangnya hidup di 2 alam. Jadi untuk fokus nulisnya itu binatang katak, kepiting, buaya, ataupun kura-kura seperti itu. Kemudian kegiatan selanjutnya kegiatan di mana anak-anak itu bisa membentuk angka 5 sampai 10 menggunakan beragam media Luspa. Kemudian kegiatan yang selanjutnya yang ketiga yaitu kegiatan seni, di mana anak-anak membuat seni dari kertas origami membentuk kepiting seperti itu. Berarti nanti di kegiatan supervisi kelas Gumala akan menyiapkan 3 kegiatan ya Gumala ya. Jadi ada menulis, ada membentuk angka, dan juga kreativitas membentuk kepiting dari kertas origami. Betul ya Gumala? Iya betul. Nah, dari 3 kegiatan ini tujuan pembelajaran apa yang akan Gumala capai? Kebetulan untuk tujuan pembelajarannya tentunya kita mengacu kepada STPPA ya Putih. Ada 5 tujuan pengembangan, diantaranya yang pertama anak dapat menyebutkan binatang ciptaan Allah yaitu binatang kepiting. Kemudian yang kedua anak dapat membilang bilangan dengan benar menggunakan media Luspat. Lalu juga anak dapat membuat karya seni yang tadi saya bicarakan menggunakan media kertas origami membentuk kepiting. Kemudian anak juga dapat bertanggung jawab membereskan kembali mainannya seperti itu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan Gumala rencanakan yaitu adalah menyebutkan ciptaan Allah, terus ada membilang, ya, terus ada membuat karya seni, dan juga anak-anak akan bertanggung jawab. Lalu kira-kira area pengembangan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran nanti Gumala? Area pengembangannya tentunya 6 aspek perkembangan yang akan kita capai ya untuk anak. Di antaranya aspek perkembangan kognitif, aspek perkembangan fisik motorik, bahasa, sosial emosional, nilai agama dan moral, dan yang terakhir seni. Jadi ada 6 area pengembangan yang akan dicapai. Jadi dari mulai nilai agama moral, ada fisik motorik, ada kognitif, bahasa, seni, dan sosial emosional. Gitu. Berarti ada 6 ya Gumala ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nih Gumala merancang pembelajaran yang akan dilakukan nanti, atau yang dipersiapkan apa saja dari strategi, dari metode atau model? Oke, betul. Baik, untuk strateginya kebetulan kita menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, di mana strategi ini tuh kita mengutamakan kebutuhan anak. Kebutuhan anak itu kan diantaranya bermain, gitu kan. Dimana bermain itu kita sebisa mungkin menyediakan beragam alat peraga dengan media Luspa. Kemudian untuk model pembelajarannya juga kita menggunakan model pembelajaran sentra, di mana ini sejalan dengan strategi diferensiasi tadi, yaitu
sesuai dengan kebutuhan anak gitu ya. Untuk model pembelajaran ini itu untuk mengutamakan potensi anak agar muncul gitu, untuk perkembangannya juga agar bisa dikembangkan dengan baik. Untuk model pembelajarannya seperti itu. Ya. Oke, berarti nanti pada saat supervisi supervisi kelas, Bu Mala akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi gitu ya Bu ya, di mana Bu Mala itu memfasilitasi sesuai dengan kebutuhan anak itu, terus menggunakan model pembelajaran sentra. Lalu media apa yang akan digunakan Bu Mala nanti pada saat pembelajaran? Untuk medianya, karena ada 3 tahapan dalam kegiatan pembelajaran anak, di mana ada pembukaan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Untuk pembukaannya kebetulan media yang saya gunakan bisa pakai buku cerita, ataupun karena saya ingin mengenalkan anak untuk visualisasi secara modern, yaitu dengan menggunakan video pembelajaran. Jadi ada laptop. Kemudian untuk kegiatan intinya, di mana ada 3 kegiatan tadi yang saya sebutkan, tentunya kita menyediakan beragam media, yaitu dengan media Luspart. Dan kebetulan media Luspart ini karena setiap sentra, dan kebetulan di sentra persiapan banyak medianya, jadi sebisa mungkin kita sediakan biar anak-anak bisa memilih secara bebas, secara kesukaannya mau yang mana, seperti itu. Banyak sekali ya Bu ya medianya. Tentunya nanti anak-anak akan senang sekali bermain di sentra persiapan. Tadi ada medianya itu yang akan disiapkan atau akan digunakan Bu Mala, itu ada video pembelajaran, ada buku cerita, atau juga bisa menggunakan Luspart ya Bu ya. Gitu. Nah, kira-kira kapan nih Bu Mala punya waktunya Bu Mala akan siap untuk dilaksanakan supervisi? Untuk besok juga insya Allah saya siap. Besok siap ya Bu ya. Iya, betul. Nanti insya Allah saya besok akan mengamati proses pembelajaran Bu Mala ya Bu ya. Iya, betul. Nah, dari perbincangan hari ini di kegiatan praobservasi, kira-kira harapan Bu Mala dalam pertemuan kita hari ini dalam kegiatan praobservasi itu apa Bu Mala? Harapannya tentunya saya pribadi lebih siap ya dalam mempersiapkan kegiatan untuk hari-hari selanjutnya, seperti itu. Jangan siap ya Bu ya. Siap, dan bismillah. dibikin santai saja, Baik. jangan tegang ya Bu ya. Oke, untuk kegiatan praobservasi ini kiranya cukup sampai di sini ya Bu ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di kegiatan observasi, dan di kegiatan pasca observasi nanti akan didampingi oleh pengajar praktik oleh Pak Kasor. Itu Ibu Nggih. Oke, terima kasih untuk waktunya Bu Mala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman, tetap semangat. Kelas B4. Luar biasa sekali. Siapa tahu kita di sentra awal.
tema binatang. Kira-kira ada yang bisa menebak nggak ya binatangnya binatang apa? Binatang kepiting. Dan teman apa saja ya? Bisa namanya celipat. Celipat itu sakit kepiting. Lalu ada apa lagi nih? Kepiting punya apa nih? Punya mata. Lalu ini yang kerasnya apa namanya? Yang kerasnya namanya cangkang. Siapa yang mau lihat video tentang kepiting? Selain kepiting masuk ke oma. Bu Guru mau tanya, anak-anak tadi di video lihat apa saja? Ada apa saja? Ada kepiting, ada lobster, udang, lalu apa lagi? Laba-laba Jepang, itu jenis kepiting namanya laba-laba Jepang. Lalu apa lagi? Tadi di video tadi ada apa lagi? Udah, nggak ada lagi. Udah. Hari ini anak-anak mau bermain di sentra persahabatan Mas Rafael. Mainnya kira-kira apa saja ya? Guru mau kasih tahu nih. Tapi anak-anak lihatnya dari sini ya. Oke. Guru mau kasih tahu permainan yang pertama. Ada apa ini ya? Ada yang bisa baca? Angka berapa yang akan kamu bentuk nih? Bu Guru punya berbagai macam media di sini. Jadi anak-anak boleh membuat angkanya dari media-media yang Bu Guru sudah sediakan. Ada angka 6, 7, 8, 9, dan 10. Nanti anak-anak boleh main terserah ya, mau angka yang mana ya. Oke, selanjutnya kita lihat di sebelahnya. Di sebelah sini ada yang bisa baca? Coba dibaca. Aku bisa menulis dengan rapi. Nanti anak-anak di sini boleh menulis. Nih, ada kata, buaya, kura-kura, dan kepiting. Boleh nulisnya pakai pensil, boleh pakai pasir, atau boleh pakai pewarna ya. Sebelah sini selanjutnya ada apa lagi? Seperti apa kepiting buatanmu? Di sini Bu Guru sudah sediakan ada kertas origami. Ini contohnya sudah Bu Guru kasih tahu ya, ada gambarnya ya. Kira-kira nanti anak-anak bisa apa tidak bisa. Oke? Yuk, kita duduk dulu yuk. Duduk dulu yuk. Yang duduknya paling tertib, boleh pilih main duluan. Silakan pilih, boleh main duluan. Boleh. Coba dulu mau lihat kira-kira bisa apa tidak ya membuat kepiting dari origami. Mana? Oh ini. Masya Tadi boleh main yang lain. Mau angkat 8 dan coba berdua kira-kira ada bisa nggak? Bisa. Ya ini sudah. Oke, sip. Pintar, hebat. Boleh ditaruh lagi ya. Sticknya di mana? Ini boleh bantu.
Masya Allah. Masya Allah, sudah hebat. Itu angka berapa Mas Andi? Angka berapa ini? Angka habis 8? 9. Bentar, guru foto dulu. Ini B. Masya Allah, hebat sekali. 9 warnanya ini ada warna apa saja? Merah sama putih. Putih, pintar. Satu ya. Bendera Indonesia, Masya Allah, betul sekali. Hebat ya, siapa tahu ya. 1. Boleh disimpan lagi. Boleh dikeringin di sini. Kering dulu ya. Masya Allah, bagus sekali. Kasih dulu. Terus pakai pensil nih. Boleh disimpan lagi pom-pomnya? Ya sayang. Masya Allah, gambar apa ini sayang? Gambar apa ini? Gambar apa kepiting? Gambar apa ini? Ini gambar apa dulu sayang? Ini sayang. 1, 2, 3. Masya Allah, Syafiq pinter banget. Simpan ya simpan, ayo yang rapi. Itu beres, berpuji. Beres, siapa yang sudah beres ya? Siapa yang sudah hebat berbuat baik dan sudah bertanggung jawab. Siapa lagi yang sudah bertanggung jawab? Yang dikasih nama. Hari ini anak-anak main di sentra apa? Masya Allah. Senang gak hari ini main di sentra persiapan? Alasannya kenapa kira-kira? Kok bisa seneng ya? Emangnya di sentra persiapan ngapain aja? Apa sih ya? Bermain kepiting. Ada tadi permainannya apa saja sih di sentra persiapan? Ada menulis kata-kata, buaya, kura-kura, kepiting, membuat kepiting, membuat angka. Dari apa Mas Yudan? Dari pom-pom, dari apa lagi? Ya dari kardus, sama berbagai media ya. Hari ini siapa yang mau bikin doanya? Kan? Mau doa? Ya bangun, silakan bangun. Yang di sini semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita
berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari siksa api neraka. Amin. Semoga Allah mengabulkan doa kami. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Elang. Terima kasih Elang. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pasca observasi di rumah. Untuk kali ini saya ditemani oleh Pak Kasawin, Pak, pengajar praktik dan calon guru penggerak angkatan 9. Untuk kali ini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gembala terkait kegiatan observasi yang sudah dilakukan Gembala pada saat kegiatan supervisi akademik. Boleh ya Gembala? Boleh. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang Gembala lakukan yang sudah dilakukan Gembala dulu waktu di observasi oleh saya. Pertanyaan yang pertama adalah bagaimana perasaannya Gembala waktu kegiatan observasi proses pembelajaran Gembala? Alhamdulillah perasaannya senang ya Bu, karena alhamdulillah kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar. Lancar ya Gembala? Ya. Terus kira-kira area pengembangan dan langkah-langkah apa yang sudah Gembala lakukan pada saat proses observasi kemarin? Izin jawab ya Bu, untuk area pengembangan yang saya lakukan dalam kegiatan pembelajaran kemarin itu tentunya mengacu pada kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana metode ini itu tepat untuk anak karena memang melihat kebutuhan dan potensi anak untuk mengembangkan seluruh aspek perkembangan yang ada dalam diri anak, terkait dengan aspek perkembangan ya, misalnya seperti aspek perkembangan agama dan moral, kognitif, sosial emosional, seni, bahasa, dan psikologi. Kemudian untuk langkah-langkah yang sudah saya lakukan dalam menyiapkan kegiatan pembelajaran, diantaranya yang pertama kali saya lakukan yaitu membuat rencana pembelajaran harian dulu atau RPPK. Kemudian yang saya siapkan juga selain itu adalah media pembelajarannya atau alat peraga yang nantinya akan saya sediakan di kelas untuk anak-anak yang bermain. Jadi area pengembangan dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Gembala pada saat observasi itu adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, lalu dengan menggunakan dengan mempersiapkan RPP-nya juga dan juga menyiapkan media juga. Sangat luar biasa ya Gembala. Lalu dari area pengembangan dan langkah-langkah tadi yang sudah Gembala lakukan, kira-kira ada kendala apa enggak Gembala kemarin? Kalau untuk kendala mungkin pastinya ada ya dalam kegiatan pembelajaran setiap harinya. Tapi mungkin kendala itu masih bisa diatasi gitu. Kayak kemarin itu misalnya ada satu kegiatan yang dimana anak itu kurang minat ya, jadi hanya beberapa anak saja gitu yang bermain di area tersebut gitu. Karena mungkin kemarin itu di kelas B4 lebih suka kegiatan yang bermain kreativitas, jadi banyak sekali anak-anak yang bermainnya di area yang ada banyak media dan membuat kreativitas sesuai dengan kreativitasnya anak-anak. Tetapi untuk kegiatan misalnya satu kegiatan
mengbilang angka. Mungkin menurut anak itu sudah biasa gitu. Kemudian anak juga sudah sering melihat, sudah sering melakukan, sehingga ada beberapa anak yang tidak ke situ gitu mainnya. Itu kendalanya. Jadi kendala yang dihadapi Gumala itu yang pertama tadi kurang minatnya, beberapa anak yang kurang suka di permainan yang membilang gitu ya Bu ya, lebih suka ke kreativitas ya, itu kendala-kendala yang dihadapi oleh Gumala. Nah, kira-kira dari kekurangan atau kendala Gumala yang dihadapi ini tadi, dari kurang minatnya anak-anak ke kegiatan yang membilang, anak-anak lebih suka ke kreativitas. Nah, itu apa yang akan Gumala rencanakan untuk bisa mengantisipasi atau untuk bisa memperbaiki kendala ini? Mungkin kalau untuk rencana dalam perbaikan kedepannya, tentunya saya melakukan riset dulu, kira-kira kenapa ya anak-anak itu bisa tidak minat gitu untuk melakukan kegiatan membilang itu. Dan mungkin nantinya saya akan mencari-cari kira-kira kegiatan membilang seperti apa yang menarik untuk anak gitu, yang kemungkinan anak itu akan suka bermain di kegiatan membilang. Berarti rencana yang akan Gumala lakukan untuk menghadapi kendala ini adalah mencari riset dari dulu, lalu mencari kegiatan yang lebih menarik anak, terutama pada kegiatan membilang seperti itu. Nah, kira-kira dari kendala ini tadi, anak-anak yang lebih suka kreativitas itu kira-kira kenapa ya? Maksudnya hal ini itu bisa terjadi kayak gitu Gumala? Kira-kira kenapa? Karena mungkin kembali lagi ke anaknya sendiri ya, karena anak-anak di kelas 5 itu saya lihat memang karakternya lebih suka kegiatan yang menantang gitu, yang ingin menyalurkan imajinasinya itu melalui seni gitu. Sedangkan kalau mungkin untuk membilang sendiri, mereka sudah paham, mereka sudah bisa gitu, sehingga minatnya sendiri itu lebih ke situ, lebih ke kreativitas yang berbau seni. Jadi di kelas B4 ini minatnya anak-anak lebih ke kreativitas ya. Terus dari rencananya Gumala tadi, mencari kegiatan yang lebih menarik supaya anak-anak lebih suka dalam kegiatan membilang juga. Nah, kira-kira dari rencana ini kapan akan Gumala laksanakan, atau siapa yang Gumala akan ajak kerjasama kayak gitu? Kalau untuk kapannya mungkin segera ya, ketika kegiatan pembelajaran itu akan dimulai kembali gitu. Kegiatan sentra sudah berjalan kembali seperti semula sesuai dengan jadwal. Kemudian siapa yang nantinya akan saya ajak berdiskusi, tukar pikiran, mungkin itu rekan sejawat saya di kelas, di sendiri ataupun dengan guru-guru yang lain gitu, yang ada di kelompok B ataupun kelompok A seperti itu. Berarti dari rencana ini Gumala akan segera melaksanakan supaya ini untuk mengatasi kendala yang dihadapi Gumala ya, rencana-rencana ini. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Gumala lakukan untuk melaksanakan rencana ini? Komitmennya harus konsisten ya, konsisten mencari referensi di berbagai macam platform, berdiskusi bersama guru-guru yang lain gitu. Kemudian yang paling penting adalah menanyakan riset tersendiri ke anak gitu. Kalian lebih suka kemana? Anak-anak lebih suka kegiatan yang seperti apa? Seperti itu. Mungkin komitmennya harus konsisten dalam diri saya sendiri. Seperti itu. Jadi komitmen Gumala yang akan dilakukan Gumala adalah konsisten terhadap apa yang Gumala rencanakan. Itu saja dalam kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas jawaban-jawaban dari Gumala. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan dari Gumala ini akan segera dilakukan dan akan membuat proses pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Kiranya itu cukup di Gumala. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan proses pembelajaran lebih baik lagi. Amin. Terima kasih Gumala. Sama-sama.